David da Silva menangis di tengah kemenangan. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Ketika Persib berjaya, justru hati seorang David da Silva remuk. Ia tak mencetak gol malam itu, tapi air matanya jadi headline sejati. Dalam unggahan menyentuh, ia buka suara tentang rasa syukur dan perjuangan yang tak terlihat. Curhat ini bukan sekadar emosi, tapi juga bukti cinta sejati pada Persib dan Bobotoh. Penampilan belum maksimal, tapi Castaner sudah dapat satu hal penting dari Bojan. Bojan memang menyoroti kelemahan Castaner, tapi juga memberi sinyal penting kepercayaan. Meski belum 100%, striker Curacao itu tetap dianggap solusi. Dalam situasi genting, apakah kepercayaan ini bisa menjadi pembakar semangat? Komentar, kamu bisa jadi suara perubahan. Mark Klok siap jadi CEO klub sepak bola dunia, tapi masih mau lari demi Maung Bandung. Klok bukan sekadar gelandang tangguh, ia tengah disiapkan FIFA untuk jadi pemimpin masa depan dunia sepak bola. Namun alih-alih euforia, ia justru menegaskan prioritas, Persib harus juara. Bagaimana ia menyeimbangkan dua dunia lapangan dan manajemen global? Temukan jawabannya dalam kisah inspiratif ini. Gelar sudah di depan mata, tapi apakah Persib akan angkat trofi di GBLA atau harus tunda perayaan? 3 laga kandang tersisa memberi peluang sempurna bagi Persib untuk juara di rumah sendiri. Namun semua itu hanya bisa terjadi jika mereka tak tergelincir lebih dulu. Atmosfer Stadion GBLA siap meledak, tapi mungkinkah tensi tinggi justru jadi bumerang? Satu kesalahan bisa mengubah segalanya. Transfer kejutan, Sadil disebut didekati Persib, Bojan Hodak diam 1000 bahasa. Saat rumor makin panas, pelatih Persib justru memilih bungkam. Apakah itu tanda iya tapi belum boleh diumumkan? Sadil sendiri belum memberikan komentar apapun. Dan ini justru membuat spekulasi semakin liar. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. David da Silva menangis di tengah kemenangan. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Ketika Persib berjaya, justru hati seorang David da Silva remuk. Ia tak mencetak gol malam itu, tapi air matanya jadi headline sejati. Dalam unggahan menyentuh, ia buka suara tentang rasa syukur dan perjuangan yang tak terlihat. Curhat ini bukan sekadar emosi, tapi juga bukti cinta sejati pada Persib dan Bobotoh. Malam penuh emosi menyelimuti Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 18 April 2025. Persib Bandung berhasil menekuk Bali United dengan skor 2-1 dalam lanjutan pekan ke-29. Namun di balik euforia kemenangan itu ada momen haru yang tak kalah menyentuh dari lapangan. David da Silva, striker andalan Persib Bandung, tak bisa menahan air mata saat menyapa ribuan bobotoh usai laga. Ia memang tak bisa tampil karena masih menjalani pemulihan cedera. Meski begitu, kehadirannya di stadion untuk mendukung rekan-rekannya menjadi bukti bahwa hatinya tetap menyatu dengan tim dan supporter. Dalam pertandingan tersebut, Persib sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Irfan Jaya di menit ke-23. Namun, tim asuhan Bojan Hodak tak tinggal diam. Beckham Putra menyamakan skor di menit ke-69, disusul gol kemenangan dari Gustavo Franca di menit ke-81. Hasil ini membuat Maung Bandung semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan raihan 61 poin, unggul 8 angka dari pesaing terdekat Dewa United. Meski timnya menang, David da Silva justru larut dalam kesedihan. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, David da Silva 14,
Ia menumpahkan isi hatinya ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak dapat dijelaskan dan kita hanya dapat bersyukur dan itu masih terasa kurang. Tulisnya. Lebih lanjut, top skor Liga 1 musim lalu itu mengungkapkan rasa syukurnya atas semua hal yang telah ia lalui. Tuhan, terima kasih atas semua yang telah kau berikan dalam hidupku. Dedikasiku selalu 100% dan aku tahu lebih dari sebelumnya bahwa dengan tekad, fokus, dan banyak iman, Tuhan yang tidak mungkin membuatmu berjalan di jalan yang luar biasa, sambungnya. Perjalanan itu panjang dan banyak batu di sepanjang jalan, tetapi akhirnya selalu merupakan lautan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Rasa cintanya terhadap Bobotoh juga ia sampaikan dengan penuh ketulusan. Terima kasih Bobotoh karena telah membuatku merasakan apa yang hanya sedikit orang yang berkesempatan untuk merasakannya dan aku selalu di sini untukmu. Memberikan setiap tetes darah untuk mempertahankan seragam biru yang bersinar di hatiku hingga saat terakhir. Aku berjanji kepadamu Bobotoh bahwa aku akan selalu memberikan lebih dari 100% di lapangan selama aku memiliki warna ini di dadaku. Aku mencintaimu Bobotoh. Di musim ini David da Silva telah mencatatkan 10 gol di berbagai ajang resmi bersama Persib. Sejak bergabung pada Desember 2021, striker asal Brasil ini telah mengoleksi total 73 gol dan 18 assist dari 111 pertandingan. Maung Bandung kini menatap laga selanjutnya menghadapi PSS Sleman pada Sabtu, 26 April 2025 mendatang usai jeda 2 hari latihan. Apa pendapatmu soal curhatan jujur David da Silva ini? Apakah kamu juga merasa terharu melihat loyalitas dan cintanya pada Persib dan Bobotoh? Yuk, tulis komentarmu di bawah ini. Penampilan belum maksimal, tapi Castaner sudah dapat satu hal penting dari Bojan. Bojan memang menyoroti kelemahan Castaner, tapi juga memberi sinyal penting kepercayaan. Meski belum 100%, striker Curacao itu tetap dianggap solusi. Dalam situasi genting, apakah kepercayaan ini bisa menjadi pembakar semangat? Komentar kamu bisa jadi suara perubahan. Satu sorotan tajam datang dari pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, setelah duel panas melawan Bali United dalam pekan ke-29. Fokus utama sang juru taktik kali ini bukan soal skor atau comeback Maung Bandung, melainkan penampilan Gervane Castaner, striker yang baru comeback dari cedera dan langsung diberi panggung. Ya, Castaner memang diturunkan dengan penuh pertimbangan. Bojan mengakui bahwa keputusan memainkan sang striker bukan semata demi strategi biasa, tapi untuk mengguncang fokus lawan. Tentu saja kami memerlukan striker, tapi masalahnya musim ini ada 3 pemain yang bisa mengisi posisi tersebut mengalami cedera. David cedera, Dimas cedera, dan Casta juga cedera. Jadi ketika Casta bisa turun bermain lagi, kami memberikannya kesempatan, ungkap Bojan kepada awak media. Namun bagaimana performanya? Bojan tak menutup mata Castaner masih belum maksimal. Bahkan gerakannya disebut belum selincah biasanya. Meski demikian, Bojan melihat progres yang menjanjikan dari pemain asal Curacao itu. Tetapi karena ini pertama kalinya dia kembali, jadi itu alasannya saya baru memainkannya 30 menit terakhir. Tapi dia menjalankan pekerjaan dengan baik, bahkan dirinya memiliki satu peluang untuk mencetak gol, jelas Bojan. Tidak hanya itu, pelatih asal Kroasia ini berharap besar pada perkembangan sang pemain. Dalam kondisi tim yang sedang krisis pemain depan, setiap detik kontribusi dari Castaner sangat berarti. Saya hanya berharap berikutnya dia bisa lebih baik lagi, pungkas Bojan. Wah, bagaimana menurut kamu soal penampilan Castaner ini? Apakah dia pantas mendapat kesempatan lebih besar di laga-laga selanjutnya? Yuk, suarakan pendapatmu di kolom komentar. Mark Klok siap jadi CEO klub sepak bola dunia, tapi masih mau lari demi Maung Bandung.
Klok bukan sekadar gelandang tangguh, ia tengah disiapkan FIFA untuk jadi pemimpin masa depan dunia sepak bola. Namun alih-alih euforia, ia justru menegaskan prioritas, Persib harus juara. Bagaimana ia menyeimbangkan dua dunia lapangan dan manajemen global? Temukan jawabannya dalam kisah inspiratif ini. Mark Klok kembali mencuri perhatian dunia sepak bola kali ini bukan karena aksinya di atas lapangan, tapi karena pengakuan dari FIFA. Kapten Persib Bandung ini menjadi salah satu dari hanya 36 pemain di seluruh dunia yang terpilih mengikuti edisi perdana FIFA Player Executive Program. Program prestisius ini dirancang FIFA untuk membekali para pemain dengan wawasan strategis, kemampuan kepemimpinan, dan keterampilan manajerial sebagai persiapan untuk babak baru setelah gantung sepatu. Klok terpilih dari lebih dari 300 pelamar global, sebuah pencapaian luar biasa yang menjadi bukti kuatnya rekam, jejak, dan potensi masa depan sang gelandang. Namun meski namanya kini sejajar dengan bintang-bintang top dunia dalam program FIFA ini, Klok memilih untuk tetap menjejak tanah. Fokus utamanya, Persib harus juara. Itu player executive program seperti kehidupan setelah aktif bermain sepak bola pasca pensiun, bisa menjadi direktur teknik atau CEO atau apapun, ujarnya dalam wawancara eksklusif. Lebih belajar sisi bisnis dari sepak bola. Mungkin untuk setelah karir. Perjalanan saya mungkin ke sana. Lanjut Klok, yang selama beberapa bulan ke depan akan mengikuti sesi daring bersama nama-nama besar dari berbagai benua. Sebut saja Rodrigo de Paul Atletico Madrid dan Maarten Paes FC Dallas. Mereka adalah teman sekelas Klok dalam program yang menggabungkan ilmu, pengalaman, dan jaringan di level elite sepak bola dunia. Iya, Maarten Paes juga ada di sana. Kemarin juga saya lihat ada Rodrigo de Paul dari Atletico Madrid. Banyak nama yang besar dari banyak klub di luar dan saya merasa antusias, kata Klok. Namun ketika ditanya soal masa depan usai pensiun, Klok dengan rendah hati menjawab bahwa semuanya masih terbuka. Yang pasti langkah ini adalah bagian dari persiapan jangka panjang yang bijak. Saya selalu pikir lebih baik mulai memikirkan kehidupan setelah aktif bermain sepak bola ketika masih main daripada setelah nanti pensiun, ungkapnya. Dan tentu saja jika ditanya soal ambisi jangka pendek, Klok tak ragu menegaskan, saya belum tahu, kita lihat nanti. Yang penting sekarang adalah juara dengan Persib, itu yang utama. FIFA menyebut program ini sebagai pondasi untuk membangun komunitas pemimpin baru dalam sepak bola, dan Klok pun menyambutnya dengan semangat. Ia pun sudah mulai membayangkan kemungkinan masa depan di dunia manajemen. Saya belum tahu, mungkin di Persib, di dalam klub, atau di federasi. Itu lebih ke manajemen, tuturnya. Tapi bagus karena saya punya lisensi dan approvement dari FIFA, tambah pemain naturalisasi yang juga andalan timnas Indonesia itu. Luar biasa ya perjalanan karier Klok yang kini merambah dunia manajerial internasional tanpa melupakan misi utamanya bahwa Persib juara. Menurut kamu, apakah Klok adalah sosok ideal untuk menjadi pemimpin sepak bola Indonesia di masa depan? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Gelar sudah di depan mata. Tapi apakah Persib akan angkat trofi di GBLA atau harus tunda perayaan? 3 laga kandang tersisa memberi peluang sempurna bagi Persib untuk juara di rumah sendiri. Namun semua itu hanya bisa terjadi jika mereka tak tergelincir lebih dulu. Atmosfer stadion GBLA siap meledak, tapi mungkinkah tensi tinggi justru jadi bumerang? Satu kesalahan bisa mengubah segalanya. Kemenangan dramatis atas Bali United kembali memanaskan perjalanan Persib Bandung di Liga 1. Bermain di hadapan ribuan bobotoh yang memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat, 18 April 2025. Maung Bandung sukses membalikan keadaan dan menang 2-1 setelah sempat tertinggal di babak pertama.
Hasil manis ini bukan hanya memperpanjang tren positif, tapi juga mengokohkan posisi Persib di puncak klasemen sementara dengan torehan 61 poin dari 29 pertandingan. Unggul 8 angka dari pesaing terdekatnya Dewa United, kans juara kini semakin besar. Dengan hanya 5 laga tersisa, skuad Bojan Hodak cuma membutuhkan 8 poin lagi untuk resmi mengunci gelar juara Liga 1 musim ini. Itu setara dengan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang dan bukan tidak mungkin Persib bisa meraih itu lebih cepat, terutama jika Dewa United terpeleset di pertandingan mereka. 5 tim terakhir yang akan dihadapi Persib adalah PSS Sleman, Malut United, Barito Putra, Persita Tangerang, dan Persis Solo. Menariknya, 3 dari 5 pertandingan tersebut akan dimainkan di kandang sendiri, sebuah keuntungan besar yang bisa jadi kunci keberhasilan mereka. Dan kabar baiknya, jika semua berjalan lancar, gelar juara bisa saja dikunci saat menjamu Barito Putra di Stadion GBLA. Bayangkan atmosfernya. Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah Persib akan segera merayakan gelar juara di kandang sendiri? Atau justru ada tantangan tak terduga di sisa laga? Yuk, tulis prediksimu di kolom komentar. Transfer kejutan, Sadil disebut didekati Persib, Bojan Hodak diam 1000 bahasa. Saat rumor makin panas, pelatih Persib justru memilih bungkam. Apakah itu tanda iya tapi belum boleh diumumkan? Sadil sendiri belum memberikan komentar apapun. Dan ini justru membuat spekulasi semakin liar. Angin transfer mulai berembus kencang menuju Bandung. Kali ini kabar mengejutkan datang dari negeri jiran. Sadil Ramdhani, sang bintang sayap milik Sabah FC, disebut sedang dalam radar Persib Bandung. Dan bukan sekadar rumor negosiasi dikabarkan tengah berlangsung. Adalah jurnalis Malaysia Afines Waran Taharumalengam yang pertama kali membocorkan kabar ini kepada publik. Persib Bandung dikabarkan berminat merekrut pemain sayap Sabah Sadil Ramdhani, tulis Afines Waran. Diketahui bahwa negosiasi tengah berlangsung untuk pemain berusia 26 tahun itu yang telah menjadi pemain kunci bagi Rhinos selama beberapa tahun terakhir. Nama Sadil Ramdhani memang sudah tidak asing di telinga publik sepak bola Indonesia dan Malaysia. Ex-pemain Persela Lamongan ini telah lama mengukir kiprah gemilang di Liga Malaysia. Dimulai dari Pahang 2019, kemudian sempat pulang ke tanah air bersama Bayangkara, lalu kembali lagi ke Malaysia pada 2021 dan menjadi jantung permainan Sabah FC hingga kini. Tak main-main bersama Sabah, Sadil telah menorehkan statistik impresif, 87 pertandingan, 22 gol, 33 assist. Ia bahkan turut membela Sabah FC dalam kompetisi Piala AFC, menambah kilau rekam jejak internasionalnya. Dan kini, jika benar Persib tengah melakukan pendekatan, maka ini bisa menjadi transfer besar yang menyedot perhatian Liga 1. Apalagi pelatih Maung Bandung, Bojan Hodak adalah sosok yang sangat mengenal lanskap sepak bola Malaysia. Bisa jadi ketertarikan ini muncul dari pengamatan langsung sang pelatih terhadap Sadil selama berkarier di sana. Lalu bagaimana menurut kamu, Bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia? Apakah Sadil Ramdhani akan segera berlabuh di kota kembang dan mengenakan seragam biru kebanggaan Maung Bandung? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah ini akan jadi transfer terbaik musim depan? Atau justru tantangan besar bagi Sadil jika kembali ke Liga 1?